halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, mbak-mbak, dan teteh-teteh yang cantik? Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat ya, dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, gimana teman-teman lebaran tahun ini? Mungkin sebagian sudah ada yang mudik ya, dan ada juga sebagian yang masih di tempat perantauan, nggak bisa mudik dikarenakan sesuatu hal. Nggak apa-apa ya, sama nih kayak saya. Padahal sebenarnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau perasaan sih sudah sekitar 90%-an ya. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain, jadinya saya nggak jadi mudik. Kenapa tuh? Karena ternyata anak saya panas badannya ya, terus belakangan baru keluar gitu, ternyata kayaknya dia kena apa itu, tampek ya atau campak. Tadinya mau tetap maksa pulang gitu ya karena terlanjur udah pesen travel. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya kok egois banget ya kita maksa pulang sementara keadaan anak kita itu lagi nggak siap gitu. Teman-teman kan pasti paham lah ya keadaan atau suasana di jalan ketika arus mudik itu kayak gimana. Macet udah pasti, terus juga ya kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi gitu ya. Nggak bisa diprediksi walaupun katanya nanti puncak arus mudiknya tanggal sekian, belum terus kita pulang tanggal lainnya, belum tentu juga bisa lancar gitu. Nah, anak-anak ini kan gampang banget mood swing gitu ya, apalagi berjam-jam di perjalanan nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di dalam mobil aja pasti bosan banget. Nah, itu aja dalam keadaan sehat, gimana kalau dia lagi ada yang dirasa lagi sakit gitu ya, apalagi anak saya ini panas. Saya khawatirnya nanti, aduh nanti kalau di jalan tiba-tiba panasnya tinggi, terus jalanan macet. Pokoknya kayaknya udah kebayangnya tuh udah pasti bakalan riweuh, pasti bakalan gak nyaman gitu. Dan akhirnya tiba-tiba apa ya, nggak tiba-tiba juga sih, maksudnya lama-lama ya hati saya aja juga jadi ragu gitu mau pulang. Coba ngobrol sama ibu di kampung, beliau bilang jangan maksain kalau memang anak sakit, gak usah pulang gak apa-apa gitu, yang penting semuanya sehat-sehat aja, kalau untuk pulang bisa lain waktu itu ya. Walaupun ya karena saya masih kerja, mungkin kalau mau pulang harus nunggu libur dulu. Kalau nggak akhir tahun, ya mungkin lebaran tahun depan. Ya tapi nggak apa-apa ya, semuanya ini atas izin Allah, kita nggak tahu kenapa Allah tuh ngasih skenarionya tuh kayak gini. Kenapa saya nggak bisa pulang, kenapa anak saya sakit sekarang, kayak gitu ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan alhamdulillah aja. Tetap alhamdulillah karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita hambanya. Biasanya kita itu suka agak kecewa gitu atau ada perasaan nyesel, ada mungkin kesel, sedih, terus bertanya gitu ke diri sendiri, kenapa sih harus terjadi kayak gini, kenapa sih harus sekarang gitu ya. Kayak misalnya kemarin itu jadi 1 bulan yang lalu qadarullah anak saya yang kecil itu kan badannya panas dan juga diare. Jadi yang ngomong itu bilang, "Bu saya nggak berani nih soalnya panasnya tinggi banget, apa nggak coba dibawa berobat aja gitu." Akhirnya saya bawa ke rumah sakit dan memang panasnya tinggi banget 40,5. Akhirnya si kecil ini harus menginap di rumah sehat gitu ya selama 4 hari. Itu baru pulang tanggal 4 kemarin ya, 4 April, dan sakit lagi di 3 minggu kemudian. Ya sekarang ini panas dan ternyata tampek. Kalau kata orang-orang sih bagus juga tampaknya itu keluar gitu ya, merah-merahnya itu badan, muka, semua sampai pada kayak lebam-lebam gitu. Katanya justru bagusan kayak gitu keluar daripada nanti nyerang dalam gitu. Kalau di dalam kan nggak kelihatan gitu ya. Cuma ini masalahnya nggak tega karena ngelihat kayaknya gatal-gatal semua gitu ya, di permukaan kulitnya itu terutama dia di kaki, digaruk terus gitu, nggak tega. Cuma memang saya di rumah cuma beli kelapa hijau aja, diminumin terus-terusan walaupun dia agak kurang nggak suka gitu ya sama rasanya, tapi saya tetap maksain sedikit demi sedikit gitu. Jadi air putihnya untuk sementara diganti air kelapa hijau dulu. Karena ini juga udah susah banget gitu masuk si air kelapa hijaunya ini. Kenapa nggak dibawa ke sana lagi, ke rumah sehat lagi, karena saya khawatir takutnya nanti diinfus lagi gitu ya, diambil darah lagi. Kasihan kan menurut
orang tua gitu ya, yang udah berpengalaman lah mengasuh anak cucunya gitu kan. Kalau tampak ini penyakit biasa kok, anak-anak semua pasti ngalamin. Kasih air kelapa hijau aja udah cukup, nanti juga sembuh sendiri gitu. Jadi saya meyakinkan diri bahwa bismillah saya bisa merawat si kecil di rumah gitu tanpa harus membawa dia ke rumah sehat. Mudah banget ya untuk mengucap rasa syukur saat kita itu merasa happy, merasa bahagia. Misalnya kita ketemu seseorang yang udah lama banget kita pengen temuin, atau kita mendapatkan kenaikan gaji, kenaikan jabatan gitu ya. Tapi lain halnya kita ketika menemukan atau merasa luka, sedih, kekurangan, kehilangan, rasanya pasti sulit banget untuk mengucap rasa syukur. Bahkan mungkin di antara kita ada yang pernah bilang, apa yang mau disyukurin keadaan kayak gini? Bicara dengan nada tinggi, seolah-olah memang sudah nggak ada lagi hal yang bisa disyukuri dari segitu banyak nikmat yang sudah Allah kasih selama ini. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat ya. Tapi ternyata teman-teman, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan supaya kita cepat move on, kembali semangat, bangkit dari kesusahan, bangkit dari keterpurukan, itu memang caranya hanya dengan bersyukur. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa mengucap syukur itu memang nggak mudah ya, karena ada aja gitu masalah dalam hidup ini. Apalagi kalau kita lagi merasa sakit banget, sedih banget gitu ya. Terus apalagi tadi kehilangan, merasa nggak dihargai dan lain-lain. Kalau kita nggak kuat-kuat dalam bersyukur, kita bisa jadi nggak bahagia, nggak bisa menikmati hidup gitu ya. Atau bahkan mungkin kita sampai stres, sampai depresi. Mungkin kalau kita bisa ibaratkan atau bisa gambarkan gitu ya, rasa syukur itu kayak diibaratkan penawar gitu ya, atau obat atas ketidakbahagiaan, atas kekurangan gitu. Kita juga bisa menghargai dengan apa yang kita punya sekarang, tanpa harus membanding-bandingkan dengan apa yang orang lain miliki. Dan nih menurut penelitian, orang yang pandai bersyukur itu katanya lebih optimis, lebih sehat, dan tentu aja lebih bahagia. Mungkin karena kalau orang-orang yang biasa bersyukur atau yang pandai bersyukur itu memang hidupnya fokus dengan apa yang mereka terima ya, dibandingkan mereka hidup setiap harinya membanding-bandingkan dengan apa yang dia punya dan orang lain punya. Jadi hidupnya tuh habis aja buat merhatiin apa yang orang lain miliki gitu. Katanya kalau kita udah jadi orang yang pandai bersyukur, kita itu akan lebih cepat bangkit gitu, lebih cepat move on untuk menghadapi situasi atau kondisi yang gak sesuai sama ekspektasi kita. Jadi misalnya kita, contoh ya, kemarin kan saya udah merencanakan saya mau mudik, di sana saya mau kemana, mau ngapain. Pokoknya udah di dalam pikiran tuh kayaknya to-do list-nya udah banyak banget gitu. Saya mau nemuin saudara yang di sini, yang di sana, terus mau ke tempat wisatanya gitu kan. Tapi ternyata mendadak qadarullah ya, Allah kasih keadaan anak saya memang kurang sehat, jadi nggak bisa berangkat. Saya nggak bisa maksain dong, saya nggak bisa egois gitu kan. Dan akhirnya semua to-do list yang udah saya buat harus saya relakan, harus saya ikhlaskan gitu ya. Segera harus saya lupakan, dan lebaran juga kayak dibilang lontang-lantung ya, karena di sini juga nggak ada siapa-siapa. Terus kalaupun ada juga 1-2 tempat yang bisa saya kunjungin, berhubung anak sayanya lagi campak, jadi saya nggak berani untuk keluar rumah. Ya boleh dibilang lebaran tahun ini sedih deh ya, karena cuma bisa di rumah aja. Melatih rasa syukur, gimana caranya ya supaya kita itu bisa jadi orang yang bersyukur? Nah kalau saya nih lagi berjalan ya, baru berjalan beberapa hari aja, saya sediakan gitu satu buah buku yang isinya itu adalah jurnal syukur gitu saya bilangnya. Jadi di dalamnya itu adalah hal-hal yang saya syukuri setiap harinya. Nggak banyak-banyak sih, saya nulis syukurnya itu 3 hal aja. Jadi setiap hari sebelum tidur saya menulis apa-apa aja yang saya syukuri. 3 hal apa aja yang saya syukuri. Contoh misalnya saya bersyukur, saya senang karena anak saya sekarang sudah sehat. Terus saya bersyukur karena hari ini anak saya
sholatnya full gitu. Saya bersyukur karena hari ini kami bisa makan enak. Pokoknya aduh kalau kita mau tulis ya sebenarnya 3 hal itu nggak ada apa-apanya. Dari mulai kita bangun dari tidur buka mata sampai kita mau tidur lagi, hal-hal yang bisa kita syukurin itu banyak banget. Cuman karena itu selalu kita dapatkan setiap hari, jadi kita ngerasa itu kayaknya biasa aja. Contoh adalah ketika kita bisa bernafas dengan lega. Itu kan sesuatu yang besar sebenarnya ya. Karena bayangkan kalau kita lagi flu, ya lagi pilek, hidung kita mampet sebelah doang padahal ya. Rasanya itu udah gak enak banget, kesiksa banget ya. Gak enak ngapa-ngapain, mau makan kayaknya hilang, hilang nafsu makannya karena kita gak bisa nyium si makanan tersebut gitu. Tapi ketika kita sehat, kita lupa bahwa hal itu adalah hal yang pantas banget untuk kita syukuri. Kita tuh malah cenderung mikirnya kalau yang kita syukurin itu sesuatu hal yang besar yang datangnya itu nggak setiap hari gitu. Kayak misalnya contoh bersyukur banget tiba-tiba hari ini ternyata pas tadi belanja dapat hadiah apa gitu, voucher atau apa gitu. Wah, kita seneng banget, syukurin banget. Padahal mungkin vouchernya itu cuma 25.000 atau 50.000 gitu. Sementara kayak kita bisa bangun, ngelihat anak-anak sehat, anak-anak ceria, itu kita ngerasa nggak perlu disyukurin karena tiap hari juga begitu gitu. Nah kita jangan sampai kayak begitu ya, karena sebenarnya nikmat Allah yang Allah kasih setiap hari itu pantas banget untuk kita syukurin karena seandainya kita disuruh bayar gitu ya, kayak misalnya oksigen yang gratis yang kita hirup itu, aduh kita nggak akan mampu untuk bayar. Kayak misalnya contohnya di bulan Ramadan kemarin ya, ada beberapa hari yang rasanya cuaca itu panas banget, entah berapa suhunya ya, pokoknya rasanya siang harinya itu panas banget gitu, aduh mana puasa nggak bisa minum ya kan, terus tiba-tiba pas lagi ngomong sendiri gitu, ya Allah panas banget, kalau dikasih hujan kayaknya agak gimana gitu ya. Gak lama kemudian turun hujan, walaupun hujannya nggak lebat, nggak lama gitu ya, cuma sebentar aja gitu. Tapi kayaknya, masya Allah dikasih hujan, jadi nggak terlalu panas. Kayaknya puasa tuh nggak terlalu yang berat gimana gitu kalau cuacanya itu nggak se ekstrim itu gitu panasnya. Nah, hal kayak gitu aja bisa kita syukurin gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa gitu ya coba sebelum tidur ngobrol sama anak-anak, Kak atau Dek, hari ini apa yang kamu syukurin? Coba kasih tahu gitu. Minta aja satu hal. Nanti kita juga sampaikan apa yang kita syukuri hari ini. Kalau hari ini Bunda bersyukur misalnya karena AA hari ini sholatnya full, nggak ada yang bolong. Karena hari ini AA jadi anak yang baik, jadi anak yang nurut. Terus hari ini juga Bunda bersyukur karena Ade udah sehat, udah ceria, bisa main lagi, kayak gitu. Nah nanti si anak juga kita minta untuk menyampaikan rasa syukurnya. Ya walaupun mungkin kalau anak yang disyukuri itu masih sebatas makanan gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting anak itu kita latih untuk bersyukur. Kayak misalnya, Bunda seneng banget hari ini bisa beli ramen misalnya. Atau Bunda seneng banget hari ini bisa beli coklat yang besar misalnya. Nggak apa-apa walaupun mungkin masih sebatas materi gitu ya. Nah teman-teman, apa yang teman-teman syukuri hari ini? Silahkan komen di kolom komentar. Sudah sampai di penghujung video, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.